Pelajaran kita hari ini tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau bisa disebut dengan perkembangbiakan seksual terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Nah, untuk perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apa saja ya perbedaan dari perkembangbiakan tersebut? Mari kita lanjutkan belajar. Perkembangbiakan ovipar atau yang kita sebut dengan bertelur. Ovipar merupakan cara perkembangbiakan yang biasanya dilakukan oleh unggas, reptil, dan ikan. Contoh unggas, misalnya ayam, bebek, kalkun, angsa, dan burung merpati. Lalu contoh dari hewan reptil yaitu kura-kura, penyu, tokek, ular weli, ular mamba, dan ular kobra. Selanjutnya adalah ikan. Contohnya yaitu ada ikan lele, ada ikan badut, dan ikan koki. Nah, ini adalah gambar telur. Di dalamnya ada calon individu baru yang disebut dengan embrio. Simpulan dibuat dengan bahasa Setelah yang terjadi singkat, pembuahan, padat, dan embrio yang jelas. dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang Cara telur. membuat simpulan dari teks laporan. Yang pertama, Embrio bacalah tersebut keseluruhan isi mendapatkan teks dan nutrisi hubungan. dan Dua, cadangan temukan makanan informasi dari penting yang dalam terdapat telur. dalam teks. Tiga, hubungkan semua Selanjutnya informasi ada yang kamu ciri-ciri peroleh menjadi hewan satu ovipar. pernyataan akhir. Yang pertama, dia Pernyataan tidak akhir memiliki tersebut daun telinga, dinamakan simpulan. lalu tidak memiliki kelenjar susu. Ayo kita ingat kembali Telur yang teks sudah sebelumnya. keluar Tentukan dapat simpulannya. dierami oleh Nah, induknya informasinya sudah atau Umi disimpan sampaikan di tadi. lokasi Kesimpulannya tertentu adalah sehingga telur dapat singkong menetas. merupakan umbi-umbian yang dimanfaatkan Nah, coba kita sebagai lihat makanan gambar pokok masyarakat hewan Indonesia. di samping. Ada gambar kucing. Kucing merupakan hewan vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Biasanya terjadi pada hewan mamalia. Nah, di sini Umi akan menjelaskan setelah terjadinya pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Adapun ciri-ciri hewan vivipar yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, penutup tubuhnya berupa rambut. Contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Ada kucing, ada kambing, ada kelinci, kemudian ada kuda, ada singa, dan ada juga hewan air yang mamalia yaitu lumba-lumba serta ada kelelawar. Selanjutnya ovovivipar bertelur dan melahirkan.
Ovovivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur dan melahirkan. Ketika terjadi pembuahan, maka embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sekilas memang terdengar mirip ovipar, tapi pada ovovivipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, baru calon anak tersebut akan dilahirkan lewat tubuh ibunya. Jadi, perbedaannya untuk hewan ovovivipar, telur berkembang di dalam tubuh dan calon bayi langsung menetas ketika telur keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar ada kuda laut, ikan pari. Ada juga bunglon, ikan gupi, dan platypus. Kemudian ada ikan hiu serta salamander. Selain itu, contoh hewan ovovivipar adalah ular pucuk, ular kadut, anaconda, ular boa, iguana, dan kadal. Nah, cukup sekian penjelasan Umi tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Semoga bisa dipahami ya, Nak. Berikut ada tugas. Nah, kalian jawab soal berikut di buku tugas kalian ya. Setelah selesai, silakan kalian kumpulkan. Selamat mengerjakan.